Bismillahirrahmanirrahim. Ya khotimin yang berbahagia, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang doa untuk bayi yang baru lahir. Mari kita bacakan sebuah hadis. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasana wal Husaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperlindungkan Hasan dan Husain. Wa yaqul inna abakuma kana yu'awwidul biha Ismail wa Ishaq. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayah kamu berdua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, telah memperlindungkan Ismail dan Ishaq dengan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa min hammatin wa min kulli ainin lammatin. Kalimat Allah yang sempurna, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya selain kita melindungkan diri dengan kalimat Allah, tentunya yang kemudian diiringi dengan sikap kita ketika mendidik anak itu adalah dengan kalimat-kalimat Allah, dengan hukum-hukum Allah yang memberikan panduan atas kehidupan keluarga kita, termasuk anak kita dalam hal ini. Min kulli syaitanin, dan kita melindungkan diri dari godaan syaitan. Keluarga kita jaga jangan sampai mengikuti, jangan sampai menjadi tentara syaitan. Wa min hammatin, dan dari malapetaka yang menimpa badan, misalkan gigitan hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lammatin, dan dari setiap mata yang jahat. Kita lihat penyakit ain ini adalah diantaranya, kalau kita lihat anak-anak kita sekarang itu jarang yang bisa terselamatkan dari serbuan-sergapan dari gadget yang mereka selalu pegang setiap harinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari juz 2 halaman 239. Nah, kali ini bagaimanakah berkaitan dengan kedudukan hadis mengadzani bayi yang baru dilahirkan? Berikut adalah dalil-dalil yang kita akan bicarakan tentang adzan bagi bayi yang baru lahir. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Baihaqi, An Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali yauma wulida. Sesungguhnya Nabi mengadzani Hasan bin Ali saat dilahirkan. Wa aqama fi udhunihil yusra, dan Nabi mengiqamati di telinga kirinya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Kalau kita lihat sanadnya dari para perawinya itu dari Muhammad bin Yunus, kemudian dari Al-Hasan bin Amr, dari Al-Qasim bin Mutayyab, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas, kemudian dari Nabi SAW. Nah, di sini terdapat urutan yang kedua, itu adalah Al-Hasan bin Amr. Al-Hasan bin Amr ini, kata Imam Al-Bukhari, dia adalah seorang pendusta, rawi yang matruk ya. Maka riwayat ini jelas hadis maudhu atau hadis palsu. Nah, jalur ini pun dari segi sanadnya dhaif wa ghairu muhtamal, sangat tidak memungkinkan untuk saling menguatkan. Kemudian kita lihat hadis Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya, man wulidalahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqamas salata fi udhunihil yusra. Siapa yang kelahiran anak lalu ia mengadzankannya pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kiri, lam taqdurrahu umusibyan, maka umusibyan, jin yang suka mengganggu anak kecil, tidak akan membahayakannya. Nah, terdapat satu jalur muaranya kepada Yahya bin Al-A'la ya. Yahya bin A'la Ar-Razi ini adalah rawi pemalsu hadis, kata Ibnu Hajar, juga termasuk rawi matruk, kata Imam Az-Zahabi. Dan Imam Ahmad mengatakan rawi ini, yaitu Yahya bin A'la Ar-Razi ini, beraliran Syiah Rafidhah, tukang pemalsu hadis. Maka jalur ini dhaif ghair muhtamal, sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa saling menguatkan. Ikhwati iman yang berbahagia, hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu dari jalur At-Tabrani, sanadnya adalah Hamad bin Shu'aib, Asim bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Abi Rafi, Abu Rafi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya adalah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma hina walidana,
beliau sallallahu alaihi wasallam azan pada telinga Al Hasan dan Al Husain. Rawi kemudian berkata pada akhirnya wa amara bihi, dan Nabi memerintahkannya. Nah, di sini yang menjadi catatan adalah rawi yang bernama Hamad bin Shu'aib, ia dinilai dhaif, dan juga pada urutan keduanya itu adalah Asim bin Ubaidillah, ia disebut mungkarul hadis. Namun kata Ibnu Hajar khusus mengenai jalur Asim ini dinilai dhaif saja. Jalur ini juga dinilai dhaif ghair muhtamal, tidak memungkinkan untuk saling menguatkan. Dan di sini Ibnu Hajar berpendapat 3 jalur riwayatnya itu bernilai munkar, matruk, lalu maudhu. Jadi itu tidak mungkin saling menguatkan karena ketiga-tiganya itu tercela, tiga-tiganya itu lemah. Ada satu kemungkinan yang dhaif ringan, yaitu jalur Asim. Menurut Ibnu Hajar riwayatnya bisa saling menguatkan. Namun lagi-lagi karena tidak ada jalur lagi yang dhaifnya ringan untuk mengangkat yang riwayat jalur Asim ini kita tidak temukan, maka tetap dalam kedhaifannya dan tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Maka kesimpulannya secara keseluruhan hadis mengadzankan bayi itu dhaif sekali. Semua hadis yang berkaitan dengan mengadani bayi ketika lahir semuanya sangat lemah, kecuali satu jalur saya saja, ya, yaitu Abu Rafi, lemah dan muhtamal, sehingga hadis mengadani bayi ini tidak dapat naik menjadi hasan li ghairih dan tidak dapat dijadikan hujjah. Jadi artinya kelahiran bayi itu kita doakan seperti tadi saja, jadi tidak usah diadzani, ya. Ketika lahir bayi kita, maka kita doakan a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa min hammatin wa min kulli ainin lammatin. Barakallahu li wa lakum.